Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu membahas materi berpikir kritis dengan saya Ahmad Kusairi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pada pertemuan kelima ini kita membahas lebih lanjut tentang proses berpikir kritis, yaitu mengidentifikasi faktor yang berpengaruh pada masalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana rumusan masalah bisa kita pahami secara lebih utuh dengan menggunakan data yang lebih banyak atau data yang lebih lengkap. Dan data itu akan memengaruhi pemaknaan rumusan masalah yang sudah kita buat. Pada fase berikutnya atau proses berikutnya ini, kita mencoba untuk memahami rumusan masalah itu dengan cara mengidentifikasikan faktor yang berpengaruh atau yang paling dianggap berpengaruh pada masalah kita. Cara yang harus kita lakukan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi rumusan masalah kita adalah dengan cara melakukan studi literatur. Studi literatur menjadi cara yang paling efektif dengan cara yang paling cepat untuk kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kita. Mengapa? Karena studi literatur, baik itu studi literatur jurnal, buku, atau sumber bacaan yang lain, pada dasarnya memuat pemikiran, hasil penelitian, konsep, data dari para ahli sebelumnya yang juga membahas masalah yang kita rumuskan. Dengan kata lain, dengan studi literatur, kita akan mengetahui apa yang dipikirkan, apa yang sudah diteliti, dan apa yang sudah dihasilkan oleh ahli-ahli sebelum kita terhadap masalah yang kita rumuskan. Kita menggunakan topik kesehatan mental remaja seperti dalam pertemuan sebelumnya untuk mempraktekkan bagaimana kita mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi. Sumber bacaan yang bisa kita baca soal kesehatan mental remaja ini, misalkan sumber data yang disediakan oleh WHO, seperti yang tampak dalam link berikut, data dari UNICEF, dan data-data dari sumber-sumber yang lain. Berikut ini adalah contoh bagaimana kedua sumber data di atas memposisikan persoalan kesehatan mental remaja. Kenapa faktor kesehatan mental remaja menjadi penting? Karena remaja merupakan tahap perkembangan yang memungkinkan remaja mengalami kesehatan mental. Setiap individu, mulai dari masa kanak-kanak sampai menjadi lansia, pasti melalui suatu tahap perkembangan. Tahap perkembangan itu biasanya kita kenal tahap perkembangan biologis atau yang kita sebut dengan usia biologis, tetapi ada juga tahap perkembangan yang bersifat psikososial yang biasa di dalam ilmu psikologi disebut dengan tahap perkembangan. Tahap perkembangan remaja adalah tahap perkembangan yang muncul atau dialami remaja setelah masa kanak-kanak. Karakteristik dari tahap perkembangan ini adalah remaja mulai mengalami perubahan fisik dan emosional, dan setiap perubahan akan dialami remaja sebagai suatu tantangan. Kenapa tantangan? Karena setiap perubahan, baik fisik maupun tahap tugas perkembangan yang lain, karena setiap tahap perkembangan itu membutuhkan keberhasilan seseorang untuk mencapai tugas perkembangannya dengan baik, maka selalu membutuhkan upaya adaptasi supaya setiap individu dalam konteks remaja bisa melalui tugas perkembangan remajanya dengan baik. Apabila proses adaptasi itu kemudian tidak berjalan dengan mulus, maka akan menjadikan remaja mengalami persoalan-persoalan baik dengan dirinya sendiri, dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Masalah perubahan dan bagaimana remaja mengadaptasi perubahan itu yang membuat remaja memiliki
kerentanan atau resiko untuk mengalami gangguan mental. Apabila kita memahami bagaimana konteks perkembangan remaja, kita menjadi lebih paham mengapa dalam banyak data disebutkan bahwa problem gangguan kesehatan mental remaja itu umumnya adalah depresi dan kecemasan. Karena ternyata memang perubahan-perubahan yang dialami remaja ternyata tidak dengan mudah bisa dilalui remaja dan diadaptasi oleh remaja dengan baik. Perubahan dan tingkat adaptasi inilah yang kemudian bisa membuat munculnya ketegangan atau persoalan dalam kesehatan mental yang luarannya atau indikatornya adalah kecemasan dan depresi. Jadi dari pemahaman ini kita bisa mengetahui adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja adalah justru tugas perkembangannya. Kita juga bisa memahami faktor yang mempengaruhi itu selain tugas perkembangannya adalah faktor kemampuan adaptasi, karena seperti kita tahu bahwa tugas perkembangan remaja itu membutuhkan respon, dan respon itu bagian dari bagaimana individu atau remaja beradaptasi dengan perubahan yang dialami. Sehingga kita bisa mengidentifikasikan bahwa kemampuan adaptasi itu kemungkinan kita duga ada kaitannya dengan tingkat kesehatan mental remaja, karena secara logik kemampuan adaptasi ini yang kemudian relate atau berkaitan dengan bagaimana remaja menyelesaikan atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dialami. Asumsinya mestinya adalah bahwa remaja dengan tingkat kemampuan adaptasi yang baik atau yang tinggi itu tidak akan mengalami gangguan kesehatan mental karena mereka memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan perubahan. Kesimpulannya adalah bahwa seperti dalam studi literatur tentang masalah rumusan masalah dan data, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kita juga penting dan krusial sekali kita lakukan dengan cara studi literatur. Karena sekali lagi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan dari topik kita atau rumusan masalah kita sebenarnya sudah pernah dikaji, diteliti oleh ahli yang lain. Karena itulah studi literatur akan menjadikan kita menyingkat waktu dan tenaga untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi rumusan masalah kita. Kita tidak perlu berpikir mengumpulkan data dari nol dan kita lakukan sendiri. Studi literatur membuat kita melakukan proses itu dengan lebih cepat. Demikianlah materi kita tentang bagaimana proses berpikir kritis khususnya pada tahap perkembangan mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi. Sampai jumpa pada pertemuan materi ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.